Aku tidak tahan lagi, Kak. Apa perlunya kita menghadiri pesta pertunangan itu? Kalau Anita Lutra melihat kita di sana, dia akan merasakan itu sebagai kemenangan dan kekalahan kita. Eufras yang mengerikan juga ada di sana. Aku bersumpah pada Tuhan, Kak. Kalau aku menatapnya, aku ingin menghancurkannya. Sudah cukup. Kendalikan dirimu dan pahami pentingnya saat ini. Aku harus pergi ke sana. Hanya karena Twinkleku ada di sana. Aku tidak ingin memberi Anita itu kesempatan lagi untuk merepotkannya. Dan kalaupun harus menghadapinya dengan senyum palsu di wajahku, maka aku juga akan lakukan. Aku akan melakukan semua itu karena Anita memintaku. Biarkan aku melihatnya, karena kita tidak punya pilihan lain. Kakak, Kalian semuanya dengarkan aku. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua karena bersamaku di acara bahagia hari ini. Dan masalahnya adalah bahwa hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Aku yakin selama ini kalian hanya mengenalku sebagai kakak Manohar Sarna yang lebih tua. Tapi mulai hari ini, aku punya identitas baru. Dan mulai hari ini pula, aku telah menjadi CEO yang berarti pemilik Sarna Industries. Dan dengan begitu, berarti mulai hari ini Manohar Sarna dan seluruh properti serta bisnisnya adalah milik Surjit Sarna. ayo berikan tepuk tangan. Itu sudah cukup sekarang. Dan untuk menemaniku dalam perayaan yang berbahagia ini, dia adalah Anita Lutra yang paling cantik dan juga paling anggun. Seseorang yang bukan hanya rekan bisnisku, tapi dia juga akan menjadi pasangan hidupku untuk selamanya. Jadi tolong berikan tepuk tangan yang meriah untuk Anita Lutra. Ayo, mari silakan. Silakan, selamat datang. Teman-teman semuanya, ada kabar lain yang bagus untuk kalian. Kalian semua tahu bahwa hari ini adalah hari pertunangan kami. Dan segera kami akan menikah. Dengan melihat wajahnya kau bisa menebak berapa banyak kebohongan dan kebencian yang tersembunyi di balik wajahnya. Tapi hari ini kedoknya akan terungkap tepat di depan semua orang. Kau ini bicara seolah-olah kau memiliki tongkat ajaib. Ayunkan tongkat sihir, masalah selesai. Aku sudah mengayunkan tongkat sihirku. Kenapa kau khawatir kalau Twinkle ada di sini? Memangnya aku tidak seperti pesulap? Coba lihat gelas itu. Aku sudah mencampurkan obat kebenaranmu di dalamnya. Kita akan segera tahu kebenarannya. Permisi semuanya. Hari ini adalah kesempatan yang sangat spesial. Paman dan bibi kami yang sangat saling mencintai akan bersatu. Jadi hari ini aku sudah siapkan minuman spesial untuk pasangan ini. Dan aku berharap agar kebahagiaan dalam hidupnya tidak pernah berakhir. Sama seperti minuman di gelas ini. Oh iya, minum. Pelayan, Anita, tunggu dulu. Menurutku ini adalah kesalahan besar. Di sini minuman dibagikan, tapi tidak ada yang bertanya sama sekali. Jadi menurutku itu tidak benar. Bagaimanapun juga, itu adalah peraturanmu sendiri, ya kan? Kalau bisa layani tamu terlebih dahulu dan kemudian tuan rumah, Iya. ya kan? Boleh aku minum? jangan, Paman. Rasanya agak berbeda, tapi tetap enak. Ya ampun, Paman. Semua rencana hancur berantakan. Anita,
Lutra? Anita, kau berencana untuk menikah di usia seperti ini? Menjadi pengantin wanita seusia ini. Melihat ini, aku jadi ingat sebuah perkataan yang terkenal. Seorang wanita tua mencoba untuk menggambarkan dirinya masih muda. Kau seharusnya pergi ke pengasingan, Anita Lutra. Hei, Surjit yang malang. Kau juga akan hancur nanti kalau kau menjeratnya. Bagaimana kau bisa tahu bahwa dia ini bukan seperti ular yang suka melilit? Dia telah membuatmu terjebak dalam tipu muslihatnya. Kau mungkin tidak sadar, dia akan menari seperti ular di kepalamu setelah menikah. Semua ini terjadi karena kau. Karena itulah aku menyebutmu Ratu Masalah. Kenapa kau tuang semua obatnya ke dalam gelas? Apa itu perlu? Sekarang apa yang tersisa untuk Anita Lutra? Kau mengacaukan semuanya. Kenapa kau diam saja? Ini sering terjadi. Sedikit kesenangan dan lelucon terjadi di suasana bahagia saat pesta pernikahan. Anita, ayo mulai ritual pertunangannya. Hentikan omong kosong ini. Yufras. Yufras, apa ini? Yufras. Letakkan pistol itu, sayang. Tidak. Kenapa ibu melakukan ini padaku? Ibu akan menikah. Dan dengan orang itu, dia pamannya Kunz, Bu. Ibu tidak memikirkan aku ya. Bagaimana perasaanku sekarang? Sebaiknya ibu berpikir soal pernikahanku dan bagaimana aku bisa hidup bahagia nantinya. Tidak seperti ini, Bu. Kenapa ibu menikah dengannya? Ibu sibuk memikirkan diri sendiri, bukannya kebahagiaanku. Apa ibu tidak malu? Ibu tidak malu sedikit pun. Iya, Bu. Nasibku sungguh buruk. Nasibku benar-benar hancur. Orang yang kucintai dalam kehidupan, semuanya telah mengkhianati aku. Dan ibu mengkhianatiku juga. Apakah ibu bisa menilai apa itu cinta? Atau itu emosi? Apakah ibu yakin untuk melakukan semua ini sekarang? Apa ibu yakin? Yang kau pikirkan itu benar-benar salah. Tolong hentikan kegilaan ini. Kegilaan seperti ini maksud ibu? Baiklah. Biar saja jadi kegilaan. Tapi aku tidak mau membiarkan pertunangan ini terjadi. Yufrat, jangan lakukan ini, tolong. Kenapa tidak boleh? Kalau ibu bisa mengkhianati aku, maka aku juga bisa melakukannya. Iya kan, Bu? Ibu tidak bermaksud menyembunyikan sesuatu darimu. Kalau pertunangan ini sudah selesai, ibu baru mau cerita padamu. Ya. Ide bagus, Ibu. Ide bagus. Ibu akan memberitahuku setelah ibu melangsungkan pertunangannya. Begitu kan? Tapi sekarang aku sudah tahu lebih dulu dan aku datang ke sini dengan kebahagiaan. Ibu berbohong padaku. Iya kan? Kenyataannya adalah ibu tidak akan pernah mau memberitahu aku mengenai hal ini. Bahkan ibu mungkin menikah tanpa memberitahu aku sebelumnya. Tidak, bukan begitu. Nyatanya begitu, Ibu. Apa yang terjadi? Aku bertanya apa yang terjadi di sini. Dan kau, Anita, saat kau mengambil keputusan penting dalam hidupmu, kau menyembunyikan dari anakmu. Dan dia adalah anakmu yang manja itu. Berani sekali kau masuk ke rumahku dengan membawa pistol. Apa yang kau inginkan? Anita, apa yang telah kau ajarkan kepada anakmu ini? Hei, nenek tua. Tutup mulut. Untuk apa kau ikut campur? Kenapa kau menyela saat aku dan ibuku sedang bicara? Kau tidak usah mengganggu kami. Aku tidak segan-segan untuk menembak kepalamu. Hei! Aku tidak tahu tentang keluargamu. Tapi di keluarga kami menghormati orang tua. Dan sejauh menyangkut ibumu, jika dia menyembunyikan hal yang sangat penting darimu, apa yang bisa kita lakukan?
silakan pergi dan lakukan adegan ini di rumahmu sendiri. Jangan di sini. Dan jika kau bicara dengan tidak sopan pada keluargaku, aku akan memotong lidahmu. Hei Kunz, kau mau bicara di antara urusan keluarga kami? Diam! Nah Yufrats, kemarilah. Kita duduk bersama-sama menyelesaikan semua keluhan kita satu sama lain. Ayo. Kau sama sekali tidak penting. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Aku memang datang untuk menghabisimu. Yufrats, ibu mohon. Ibu, jauhlah. Yufrats. Yufrats, jangan! Sebenarnya ada apa denganmu? Kau selalu saja menghalangiku. Atau mungkin kau memang sudah tahu kalau takdirmu adalah di tanganku. Baik kalau begitu, kau akan mati sekarang juga. Hari ini aku akan menghabisimu untuk selamanya. Jangan! Sebelum kau membunuh Kunz, bunuhlah aku. Ayo tembak, bunuhlah aku di depan semua orang. Ayo tembak, bunuhlah aku. Twinkle menyingkirlah, ini urusan kami. Anita, dengar. Bukalah matamu, Anita. Apa yang telah kau lakukan untuk menyelamatkan hidupku kau? Bukalah matamu, Anita. Bukalah. Anita. Surjit, aku telah membuat kesalahan besar. Mohon maafkan aku. Tidak ada yang bisa mencintaimu lebih dari wanita ini. Dia adalah pasangan hidup yang benar, Surjit. Untukmu dalam segala hal. Lihat bagaimana dia menyelamatkan hidupmu. Aku memberikan izin untuk kalian. Aku memberkati kalian. Bebe, sekarang setelah aku menerima restu, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Jadi biar bagaimanapun, hari ini aku akan menikahi Anita. Dengan meletakkan darahku ini di dahinya, aku menerimanya sebagai istri, tubuh, pikiran, dan kekayaanku. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kami berdua. Ya Tuhan, tolong berikan berkat-Mu pada Twinkle. Masa lalunya seharusnya tidak memaksakan diri pada kehadirannya. Jika tidak, maka itu akan menjadi malapetaka. Bebe, tolong berkati kami. Semoga pernikahanmu berlangsung lama. Semoga Tuhan memberkatimu. Anita, masalahmu dengan Yufrats sudah selesai kan?
Dia baik-baik saja kan? Aku sudah bicara padanya, dia akan baik-baik saja. Dia memang sedikit marah padaku karena aku menikah lagi. Tapi bukankah mereka bilang waktu akan memperbaiki segalanya? Saat dia melihat aku bahagia dengan Surjit, aku harap dia juga bahagia untukku. Iya, ini sudah kehendak Tuhan. Ayo, sini. Masuk. Bebe, hari ini hari pertamaku masuk rumah kan? Jadi bukankah kau akan memberiku hadiah sebagai berkah? Aku tahu umurku tua, tapi aku masih punya hak meminta hadiah, bukan? Iya, Anita. Tentu saja. Kau baru semalam menjadi istri Surjit. Jadi menurutku belum terlambat untuk memberikan hadiah. Twinkle, Ya, Bebe. kemari. Sini. Lihat. Ini adalah gelang nenek moyang kami. Aku juga akan memberikan gelang yang sama untukmu, Anita. Tapi nanti ya. Tapi Bebe, ini hari pertama aku masuk rumah ini kan? Jadi aku harus mendapatkan hadiah hari ini juga. Tapi dari mana membawa gelang seperti itu saat ini? Bebe, kau kan bisa mengeluarkan gelang itu dari tangan Twinkle dan memberikannya kepada. Iya, tapi bagaimana mungkin aku melepaskan gelang itu dari tangannya? Dia baru saja menikah. Tapi kau lihat kan, gelang itu gayanya tradisional dan itu lebih sesuai untukku. Jadi tolong lepaskan dari tangannya dan pakaikan ke tanganku ya, Bebe. Twinkle, kau adalah wanita modern zaman sekarang. Aku akan memiliki beberapa desain baru yang dibuat untukmu. Jadi berikanlah gelang itu. Iya, Bebe. Aku akan sangat senang kalau Twinkle mau memakaikan gelang itu pada bibinya dengan tangannya sendiri, Bebe. Bagaimanapun, ini adalah acara pertamaku untuk masuk rumah ini. Tolong beritahu dia untuk meletakkan gelang itu ke atasku dengan tangannya sendiri supaya aku senang. Iya, tentu saja. Ayo Twinkle, letakkan gelang itu di tangan bibimu dengan tanganmu sendiri. Ayo lakukan. Baik, Bebe. Hari ini, aku hanya merebut gelangmu dengan menjadi mertuamu, ya kan? Tapi nanti, aku akan merebut kebahagiaanmu darimu. Karena kau sudah menghina Eufratsku di depan semua orang. Aku akan membalas dendam. Setelah kau berhasil masuk ke rumahku sebagai mertuaku, Bibi Anita, aku sudah putuskan bahwa aku akan memperbaikimu dan tidak akan berhenti sebelum kejahatanmu berakhir. Tidak akan kubiarkan bayangan jahatmu dilempar ke rumah mertuaku. Dan kalau aku tidak melakukan itu, namaku bukan Twinkle Taneja. Tidak akan menjadi Twinkle Kunsana. Maaf. Aku pernah dengar di suatu tempat bahwa pengertian wanita adalah seperti mendaki gunung dengan satu kaki. Seperti itu. Tapi menurutku itu lebih mudah. Pengertian wanita itu sepertinya tidak mungkin. Apa maksudmu bicara begitu? Bicara yang jelas. Kalau tidak, maka tidak usah bicara sekalian. Karena itu akan membuatmu lucu dan menertawakan dirimu sendiri. Kau sudah mulai cerdas setelah tinggal bersamaku. Kau tahu segalanya. Sekarang katakan padaku, kenapa wanita itu menyukai gelang, perhiasan, kalung, anting, dan pernak-pernik lainnya? Apa masalahnya? Maksudku, kau harus memberi beberapa gelang. Tapi kenapa kau jadi sangat marah? Aku tidak marah karena tidak dapat gelang. Aku tahu bahwa aku tidak mendapatkan gelang baru. Aku hanya tidak suka dengan cara Bibi Anita mengambil gelang itu dariku. Cara kerjanya itu yang menyebalkan. Seolah-olah itu salah satu rencana permainannya.
Apa masalahmu? Aku sedang bekerja, bukan sedang main. Twinkle, kembalikan laptopku, cepat. Kenapa? Aku sudah melakukan pekerjaan yang penting. Aku menonton.